acara di bandara, kedatangan Habib Rizik itu diawali dengan rencana kepulangannya Desember 2019. Kebetulan saya yang datang pada waktu itu, dan akhirnya ada wacana beliau insya Allah dalam waktu dekat akan pulang. Maka kita susun, akhirnya setelah pulang terbentuklah tim 6 gitu loh. Kita berenam ini rapat gimana caranya Habib Rizik pulang dengan aman, tentram, asyik gitu. Diam-diam, nggak usah heboh, langsung ke Petamburan, bikin konferensi pers, kami sudah di Jakarta. Ada opsi seperti itu. Tapi ada pihak-pihak yang selalu jahat Bang Karni. Pihak-pihak ini selalu menghambat kepulangan Habib Rizik. Karena dihambat ini kita mengambil keputusan, nggak bisa deh pakai diam-diam deh. Umumkan, tanpa mobilisasi. Saya bersumpah, tanpa mobilisasi. Dan kami yang ikut rapat senantiasa untuk kepulangannya mengatakan tidak ada mobilisasi, tidak ada dana sama sekali. Tapi Habib Rizik memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya. Alhamdulillah, pemerintah Saudi Arabia sangat membantu, sangat mengerti situasi yang terjadi di sini. Ini menunjukkan ada orang yang punya pengaruh besar di Indonesia tapi nggak disukai oleh negara. Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara. Kenapa? Karena selalu ada hambatan. Sejak tahun 2017 Bang Karni. Habib Rizik itu pingin dialog sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Dalam sebuah acara perdebatan, Babe Haikal bercerita soal kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia yang awalnya direncanakan secara diam-diam. Lalu setelah tiba di Petamburan akan diumumkan melalui pers conference. Namun, Haikal Hasan mengaku selalu merasa ada saja pihak-pihak yang menghambatnya. Dilansir dari pikiranrakyat.com, Haikal Hasan berkata sambil menahan tangis. Atau misal kami pulang ke puncak, lalu kami siarkan kepulangan. Tapi karena terus-terusan dapat hambatan, akhirnya Habib memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya. Katanya, menurut Haikal Hasan, kepulangan Bibib awalnya direncanakan diam-diam. Namun selalu ada yang menghambat. Akhirnya karena mendapatkan hambatan, maka Rizik memutuskan akan mengumumkan kepulangannya. Mari kita uji dengan logika sederhana dulu pernyataan dari Babe Haikal. Kalau diam-diam saja ada hambatan, bukankah jika koar-koar maka semakin mudah menghambatnya? Dengan diam-diam, maka yang menghambat punya waktu yang lebih sedikit untuk menghambat kepulangan Bibib. Justru dengan koar-koar, yang menghambat punya waktu banyak untuk merencanakan penghambatan. Bukankah begitu? Lalu siapakah penghambat yang dimaksud? Bukankah Arab Saudi adalah negara yang berdaulat? Mereka yang punya aturan siapa saja boleh masuk dan keluar dari negaranya. Mereka juga yang menahan kalau ada warga asing yang terkena overstay atau terjerat kasus hukum. Mereka juga yang berhak mendeportasi dengan pertimbangan-pertimbangan jika ada warga asing di negaranya. Pemerintah sudah jelas dan sering mengatakan bahwa kapan saja Rizik mau pulang itu terserah Rizik. Kalau nggak punya ongkos malah mau diongkosin sama Muldoko. Perkara nanti sampai Indonesia dibuka lagi kasus hukumnya, yaitu lain urusan. Kalau takut menghadapi kasus hukum, artinya Rizik menghambat diri sendiri. Lalu kenapa Haikal membuat alasan konyol tidak masuk logika seperti itu? Selanjutnya, Haikal Hasan membantah ada mobilisasi massa untuk menyambut kepulangan Rizik Syihab di bandara. Kerumunan massa yang membludak karena umat yang rindu akan bertemu Rizik Syihab. Jelas sudah alasannya, karena Babe Haikal tidak mau Bibib disalahkan atas kerumunan massa yang terjadi atas kepulangan Bibib itu. Namun, lagi-lagi hal ini sungguh tak masuk logika. Yang memutuskan untuk mengumumkan kepulangan katanya Rizik sendiri. Artinya, Rizik seharusnya tahu kalau akan banyak anggotanya yang menjemput beliau. Lalu kenapa Rizik tidak menghimbau anggotanya untuk tidak menjemput dengan mobilisasi massa?
Tidak mungkin anggota FPI berani melawan orang yang sudah dianggap dewa dan malah merencanakan penjemputan dengan mobilisasi massa. Satu-satunya alasan logis, ya karena Rizik memang merestui penjemputan yang akhirnya membuat bandara rusak dan terjadi delay penerbangan tersebut. Sebelum kepulangannya, media sosial sudah ramai para pendukung Rizik untuk melakukan penjemputan secara besar-besaran. Mahfud MD bahkan sudah memperingatkan agar massa FPI tidak melakukan pengerusakan di bandara. Pepatah mengatakan, biarkan pembual terus membual, hingga bualannya menghantam diri sendiri. Jadi, pernyataan Haikal Hasan ini malah membuktikan bahwa Rizik bertanggung jawab atas mobilisasi massa yang terjadi. Karena sesuai ucapan Babe sebelumnya yang bilang kalau Rizik memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya. Lucunya lagi, Babe Haikal mengatakan kalimat berikut. Beruntung pihak otoritas Arab Saudi mengerti kondisinya. Jika selama mengurus kepulangan Habib Rizik ke tanah air selalu mengalami hambatan, ujarnya. Pertanyaannya, jika mengerti kondisi Rizik yang selalu dihambat, kenapa baru sekarang Rizik bisa pulang? Buktinya sekarang pemerintah Arab Saudi bisa membantu kepulangan Rizik. Kenapa dulu tidak bisa? Bukankah katanya Arab Saudi mengerti kondisi bahwa Rizik selalu dihambat? Selalu itu artinya setiap saat atau kapanpun. Ngomong-ngomong, dari awal Babe selalu bilang, ada yang menghambat, ada yang menghambat. Lalu siapa sih yang menghambat? Jika tidak berani menyebutkan nama, minimal bisa menyebutkan ciri-ciri. Jika tidak, maka hal tersebut hanya bentukan opini publik. Untuk menjawabnya, maka mari kita lihat lagi konsistensi ucapan Babe. Saya dengan jelas mengatakan, Habib Rizik tidak disukai negara karena selalu ada hambatan. Jelas gimana? Dari awal selalu mengulang yang sama, namun tidak masuk logika semuanya. Sejak tahun 2017, Bang Karni, Habib Rizik itu ingin dialog, tapi selalu ada yang menghambat. Iya, tahu. Dari awal kan sudah diulang-ulang. Mau sampai berapa ratus kali diulang-ulang coba? Coba sebutkan dong. Ciri-cirinya bagaimana yang mau menghambat tersebut? Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Tanya Haikal dengan nada gemetar sambil menahan tetesan air mata. Loh, Babe gimana sih? Sampean yang bilang ada yang menghambat, kok malah balik bertanya? Katanya mau jujur-jujuran. Makanya kalau mau membual itu minimal otak harus memadai. Jadinya pusing sendiri kan? Pakai drama air mata buaya segala. Babe ini tampaknya mau menggiring opini dengan pernyataan berulang soal ada yang menghambat. Namun akhirnya dia pusing sendiri. Bilang mau jujur-jujuran tapi malah balik bertanya. Dia yang nuduh, orang lain yang disuruh nebak jawabannya. Tipikal kadrun banget bukan?